Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini bersama rekan saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental laporan keuangan Kalbe Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Analisis fundamental ini sendiri terdiri dari 6 analisis. Yang pertama yaitu EPS atau earning per share, kedua per atau price to earning, yang ketiga EPS growth rate, yang keempat per growth ratio, yang kelima DPS atau dividend per share, yang keenam dividend yield dan cover. Sebelum saya menjelaskan tentang analisis fundamental PT Kalbe Farma, saya di sini akan menjelaskan kapan berdirinya PT Kalbe Farma. Nah, PT Kalbe Farma sendiri berdiri pada tahun 1966. Kalbe telah jauh berkembang dari usaha sederhana di sebuah garasi menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Sejak berdirinya, perseroan menyadari pentingnya inovasi untuk mendukung pertumbuhan usaha. Kalbe telah membangun kekuatan riset dan pengembangan dalam bidang formulasi obat generik dan mendukung peluncuran produk konsumen dan nutrisi yang inovatif. Melalui aliransi strategi dengan mitra-mitra internasional, Kalbe telah merintis beberapa inisiatif riset dan pengembangan yang banyak terlibat dalam kegiatan riset mutakhir di bidang sistem penghantaran obat, obat kanker, sel punca, dan bioteknologi. Nah, didukung lebih dari 17.000 karyawan, kini Kalbe telah tumbuh menjadi penyedia layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Dengan keunggulan keahlian di bidang pemasaran, branding, distribusi, keuangan, serta riset dan pengembangan. Kalbe Farma juga merupakan perusahaan produk kesehatan pusat terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai kapasitas pasar 79,2 triliun. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis fundamental laporan keuangan Kalbe Farma Tbk. Yang pertama yaitu earning per share atau EPS. EPS sendiri itu rumusnya opat dibagi rata-rata jumlah saham. Nah, pada tahun 2017, opatnya PT Kalbe Farma Tbk sebesar 3.241.187 dibagi sama rata-rata jumlah saham yaitu 46.875 dan hasilnya 69. Terus pada tahun 2018 opatnya sendiri senilai 3.364.000 dibagi rata-rata jumlah saham sebesar 46.875 dan hasilnya 70,5. Nah, yang kedua yaitu price to earning ratio atau per sendiri rumusnya harga pasar saham sekarang dibagi dengan laba per lembar saham. Pada tahun 2017 itu harga pasar sahamnya sebesar 1.520, EPS-nya 51,2, jadi pernya hasilnya 30 kali. Sedangkan 2018 harga pasar sahamnya yaitu 1.520 dan EPS-nya 52,4, jadi pernya hasilnya 29 kali. Yang ketiga yaitu EPS growth rate. EPS growth rate sendiri rumusnya EPS sekarang dibagi EPS sebelumnya dikali 100% lalu dikurangi 100. Nah, pada tahun 2017 laporan keuangan Kalbe Farma Tbk EPS sekarangnya sebesar 51,2, terus dibagi sama EPS sebelumnya sebesar 49,
Jadi hasilnya 0,2%. Sedangkan pada tahun 2018 EPS sekarangnya sebesar 52,4 dibagi sama EPS sebelumnya sebesar 51,2 dan hasilnya 0,5%. Yang keempat yaitu per grow ratio. Per grow ratio itu sendiri rumusnya per dibagi EPS grow ratio. Nah, pada tahun 2017 pernya itu sebesar 0,2% dibagi dengan EPS grow ratio sebesar 30 dan hasilnya 6,6%. Sedangkan tahun 2018 pernya sebesar 0,5% dibagi dengan EPS grow ratio-nya sebesar 29% dan hasilnya 1,8%. Yang kelima yaitu dividen per share atau DPS. DPS sendiri rumusnya dividen tunai yang dibayarkan dibagi dengan rata-rata jumlah lembar saham yang beredar. Nah, pada tahun 2017 dividen tunai yang dibayarkan sebesar 11.910.000 dibagi dengan rata-rata jumlah lembar saham yang beredar yaitu sebesar 46.875.122 dan hasilnya 0,25. Sedangkan pada tahun 2018 dividen tunai yang dibayarkan sebesar 11.666.000 dibagi dengan rata-rata jumlah lembar saham beredar sebesar 28.241.861 rupiah, hasilnya 0,41. Yang keenam yaitu dividen yield dan cover. Dividen yield dan cover itu sendiri rumusnya dividen per saham dibagi dengan harga pasar saham sekarang. Nah, pada tahun 2017 dividen per saham itu sebesar 0,25, sedangkan harga pasar saham sekarang sebesar 1.520 dan hasilnya 0,02. Terus pada tahun 2018 dividen per sahamnya sebesar 0,41 dibagi dengan harga pasar saham sekarang sebesar 1.520, itu hasilnya sebesar 0,03. Jadi kesimpulan dari PT Kalbe Farma Tbk, di sini kita bisa melihat bahwa pasar sampai tingkat tertentu mengakui adanya perbaikan prospek perubahan dan ini menyebabkan harga pasar naik selama 12 bulan terakhir. Akan tetapi, rasio pertumbuhan per ratio mengalami penurunan selama 1 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jihan Krota ini dengan NIM 2017-310513. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang PT Indofarma Tbk. PT Indofarma Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi farmasi yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1918. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam produk farmasi. Sejarah dari PT Indofarma Tbk awal mula di sebuah pabrik skala kecil di lingkungan rumah sakit pusat pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu hanya memproduksi beberapa jenis salep dan kasa pembalut. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha perseroan berkembang menambah tablet dan injeksi dalam rangkaian lini produknya. Sempat dikuasai oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942, perseroan kembali diambil oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950 melalui Departemen Kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis fundamental dari perusahaan PT Indofarma Tbk. Yang pertama, earning per share atau IPS. IPS sama dengan opat bagi rata-rata jumlah saham. Pada tahun 2018, laba operasional setelah pajak yang tersedia bagi pemegang saham yaitu 1.585.542.
dibagi 3.990 sama dengan 0,51, sedangkan pada tahun 2017 laba operasional setelah pajak yang tersedia bagi pemegang saham yaitu 1.631.317 dibagi 3.990 sama dengan 0,52. Selanjutnya yaitu price to earning ratio atau PER sama dengan harga saham sekarang dibagi laba per lembar saham. Harga pasar saham pada tahun 2018 yaitu 6.500 dibagi IPS 0,51 sama dengan 13 kali. Sedangkan pada tahun 2018 harga pasar saham 5.900 dibagi IPS 0,52 sama dengan 11 kali. Selanjutnya yaitu IPS growth rate. IPS growth rate sama dengan IPS sekarang dibagi IPS sebelumnya kali 100% dikurangin 100. Pada tahun 2018, IPS sekarang 12,7 dan IPS sebelumnya 11,3 yang hasilnya 12%. Sedangkan yang pada tahun 2017, IPS sekarang 11,3 dan IPS sebelumnya 8,6 yang hasilnya 31%. Selanjutnya yaitu per growth ratio. Per growth ratio sama dengan per bagi IPS growth rate. Yang pertama pada tahun 2018 pernya 13 dibagi 20% sama dengan 0,108 dan pada tahun 2017 pernya 11 dibagi 31% sama dengan 0,35. Selanjutnya yaitu dividen per share atau DPS. DPS sama dengan dividen tunai yang dibayarkan dibagi rata-rata jumlah lembar saham beredar. Pada tahun 2018, dividen tunai yang dibayarkan 10.560 dibagi rata-rata jumlah lembar saham beredar 3.990 sama dengan 3. Sedangkan pada tahun 2017, dividen tunai yang dibayarkan 14.930 dibagi 3.990 sama dengan 5. Selanjutnya yaitu dividen yield and cover. Dividen yield and cover sama dengan dividen per saham tahunan dibagi harga pasar saham sekarang. Pada tahun 2017, dividen per saham tahunan sama dengan 5 dibagi harga pasar saham sekarang 5.900 sama dengan 0,08%. Sedangkan pada tahun 2018, dividen per saham tahunan 3 dibagi harga pasar saham sekarang 6.500 sama dengan 0,05%. Dividen cover sama dengan laba saham dibagi dividen per saham. Pada tahun 2017, laba per saham 52 dibagi 5, dividen per saham sama dengan 10,4 kali. Sedangkan pada tahun 2018, laba per saham 51 dibagi dividen per saham 3 sama dengan 17 kali. Yang terakhir, kita mendapati kesimpulan dari seluruh analisis fundamental. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya Hadistira. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.